Masa sih? Aku nggak ngeprank, aku cuma ngepring. Jadi tadi suara cipang, emang iya ya? Emang suaraku kayak cipang? Kok kalian jahat sih? Suaranya ngantuk amat ya teman, karena aku habis bangun tidur guys. Aku habis bangun tidur. Iya, aku tadi tidur sore. Aku tidur jam berapa ya? Jam 6. Enggak. Jam 5 sore apa 4 sore gitu. Terus baru bangun. Enggak, bangunnya jam 7-an. Emang lagi pada pada Zoom. Pada ngapain sih nge-zoom? Kok nggak ngajak? Maaf deh, ya udah nge-zoom aja. Aku nggak larang kalian buat nge-zoom. Astaga, gibahin aku. Spend my weekend trying to catch you up. I can't make you stop. I'm trying to pretend, yeah, you can tell. You know me too well. You know me too well. Da-da-da-da. Jadi seperti biasa aku akan membuka ruang terapi lagi ya hari ini. Ruang terapi Gaby Espesi. Anjur. Aku akan membuka ruang terapi lagi hari ini. Ya, pasiennya nggak usah ditentuin lah berapa. Yang penting masalahnya kelar. Gaby's Therapy Room, anjur. Gaby's Therapy Room. Cara terapinya gimana? Cara terapinya sederhana. Kalian bisa langsung chat di showroom ini. Yang menarik ceritanya, Gap. Iya, kalau yang mau cerita aja sih, aku sebenarnya kayak ya udah, yang mau cerita, yang enggak gitu. Gal Gadot tuh gimana caranya ngadepin pacar yang lagi skripsian? Ayo guys, kita pecahkan misteri atau dari klien pertama. Nah, ya. Gimana caranya ngadepin pacar yang lagi skripsian? Kan pacarnya yang lagi skripsian, kenapa kamu yang pusing sih? Astaga. Tadi suruh putus. Apa-apa putus ya emang kalian tuh semua. I spend my weekend trying to catch you up. Itu pacarnya lagi pusing. Astaga, aku gak habis pikir sama warga showroom. Bantuin skripsinya, ya paling kasih semangat lah. Cari pasangan hidup yang seiman gimana. Nanti dulu ya Kak Natalia nanti klien kedua deh. Klien kedua ya Kak Natalia.
cari pasangan hidup yang seiman. Ancur. Jadi klien pertama kita bercerita bahwa dia pacarnya tuh lagi skripsian, terus dia harus apa? Aduh, ini tuh simple. Aku lagi terngiang lagu itu yang simple gitu. Simple. Jadi kalau pacarnya lagi skripsian, kita vote dulu yuk sebelum aku jawab, mau nggak? Jadi kalian dulu aja yang nentuin. Menurut kalian yang pertama itu disemangatin kalau pacarnya lagi skripsian, atau yang kedua diputusin? Voting dimulai dari sekarang. 1 disemangatin, ditemenin. Yang kedua diputusin. Kalau pacarnya lagi skripsi, mending yang pertama atau yang kedua? Simple. Gal Gadot, denger gak Gal Gadot? Nih vote-nya lagi ngevote buat kamu nih, Gal Gadot. Abis pada jangan di vote semua dong. Vote-nya 1 aja ya, gak boleh gitu ya. Violet. Oke, udah kali ya. Oh, Simple Dimple. Aku kira simple gitu. Nambah beban pikiran pacarnya. Diputusin dulu, abis itu disemangatin. Ya percuma dong kan. Udah putus. Gimana sih? Simple Dimple. Yuk, udah ya. 5, 4, 3, 2, 1. And vote. Tuh Gal Gadot. Jadi ada 2 opsi. Yang pertama itu jadi ini bisa kelihatan ya, 57,6% mengatakan warga showroom kalau misalnya kakak itu harus putusin pacar kakak yang lagi skripsian itu. Kayak ya kenapa emang, kalau biar dia makin fokus gak sih skripsinya, jadi putusin dulu aja. Jadi ya udah, kamu fokus skripsi kamu dulu aja, nggak usah mikirin aku. Ancur. Kalau misalnya yang pilihan pertama itu kakak harus semangatin dia tuh 42,4%. Warga showroom ngomong gitu, disemangatin, ditemenin, dikasih minuman kesukaannya, makanan kesukaannya, ya nggak sih? Itu. Dan kalau menurut aku kalau pacarnya lagi skripsi, gimana ya, susah ya kalau nggak ada pengalaman kayak gini. Mau jawabnya gimana sama siapa pacar lagi skripsi? Gini deh, dia tuh orangnya tipenya gimana? Dia tuh tipe yang gampang ke distract, atau pengennya yang kayak dependent gitu, yang kayak pengennya ditemenin gitu-gitu. Kalau misalnya dia gampang ke distract, yang kayak nggak bisa fokus gitu, ya udah gitu, tinggalin bukan tinggalin dia, tapi tinggalin dia untuk fokus dulu sama skripsinya. Kan dia nggak mungkin fokus skripsi 24 jam ya Mbak. Dia nggak mungkin fokus skripsi 24 jam. Jadi ya udah, dia fokus dulu ke skripsinya. Kamu jangan nanya dia dulu kayak, kamu di mana, kamu lagi apa? Ya dia lagi skripsian lah. Jangan ditanya-tanya deh, jangan buat orang pusing, kan lagi skripsian. Jangan overthinking dia kenapa-napa. Itu kalau misalnya dia tipe gampang ke distract. Tapi kalau misalnya dia tipe yang dependent, yang kayak pengennya tuh sama kamu terus, ya udah, kamu harus temenin dia lah. Gak peduli apa yang terjadi, temenin lah. Kan skripsi itu 1 semester, yaitu 6 bulan. Jadi 6 bulan ini kamu jadi sumber semangatnya dia, kan kamu pacar dia. Jangan sampai dia dapet kata-kata semangat dari orang lain. Hancur gak? Jangan sampai dia dapet kata-kata semangat dari orang lain. Nanti posisi kamu direbut dari status pacarnya dia. Hancur. Jadi kamu kayak nyemangatin dia,
terus kayak kasih ingetin makan, terus beliin minuman, beliin apa ya, beliin kado, beliin apa lagi ya, beliin apa kayak yang dia suka seblak, beliin seblak tapi jangan tiap hari. Terus beliin dia boneka, kalau kamu capek nanti kamu peluk ya bonekanya biar kamu inget aku. Hancur. Hancur banget sih Gaby. Terus habis itu beliin mobil. Beliin saham, iya bener, bangkrut. Iya, ya udah pokoknya intinya dari aku itu ya, kayak tergantung aja gitu dia tuh tipenya gimana, bukan ditinggalin, diputusin, dijauhin atau ditemenin terus, tapi tergantung dia tuh gimana tipenya, sukanya tuh diapain, diperhatiin atau kayak yang kayak mandiri gitu yang nggak perlu diperhatiin, ya nggak sih. Hancur. Oke, kita next klien. Hancur. Next klien itu adalah kakak Natalia. Kakak Natalia ini nanya ke kita tuh guys. Jadi kakak Natalia nanya ke Coconut Family. Anjir. Kak Natalia nanya ke Coconut Family. Pertanyaannya itu adalah, gimana caranya cari pacar yang seiman? Gimana tuh? Emang sekarang kakak Natalia gak sama yang seiman? Kak Natalia menghilang ya. Yang seiman banyak, yang mau sama gue gak ada ya. David gak boleh gitu ah. Long distance religion. Kak Natalia mana nih? Membingungkan. Minta sama Tuhan. Ke gereja ikut pemuda. Seiman tapi gak nyaman. Giliran beda iman tapi nyaman. Ya, hancur. Kalau gak punya Tuhan gimana? Astaga Tuhan, gak boleh gitu ya kakak. Menurut aku cari pacar yang seiman gimana caranya? Kan saudara-saudara kakak gitu ya, kayak saudara, om, tante, teman gitu. Kakak perbanyak dulu nih linknya, perbanyak dulu link-linknya yang seiman, kayak ya saudara kakak. Terus kakak tanya kabar mereka, kayak iya apa kabar. Terus ya kakak bilang aja, cariin gue pacar dong yang seiman gitu. Tapi kakak ya apa, minta cariinnya ke yang udah yang kakak kenal baik gitu, yang kayak saudara kakak yang nggak mungkin ngejatohin kakak, yang nggak mungkin yang nggak yang nggak mungkin ini, yang nggak mungkin jahatin kakak. Kan ada orang-orang yang kayak ngasih calon pacarnya gitu, pasti nggak tahu ini asal usulnya dari mana, tapi kan atau keluarga sendiri pasti nggak mungkin nggak sih, nggak mungkin ngejatohin, ya nggak sih. Iya dong. Gitu kak. Terus saudaranya bilang, ya lah gue aja jomblo. Simple dimple. Iya tuh, bener juga, carinya di tempat ibadah supaya tahu sama-sama seiman. Itu udah fix banget gak sih? Kalau misalnya di tempat ibadah berarti seiman, gak mungkin dong. Iya.
Aku pernah temenin mbak aku sholat pas aku SD. Terus mbak aku sholat, terus aku di pojokan masjid, di dalam ruangannya tapi di pojokan, terus aku liatin gitu. Hihi, seru deh. Tapi ngeliatin doang, kagak ikut. Aku hafal surat-suratnya juga tahu. Karena pas aku SD tiap pagi tuh baca surat Al-Falaq, surat Anas, surat apa lagi, Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah. Aku bisa tahu, astaga. Subhanallah ya. Keren banget gak sih Gaby? Iya, dulu pas sekolah emang kalian tiap tiap pagi gitu nggak apa, nggak baca surat? Kan pasti baca dong. Oh enggak. Oh enggak, kirain iya. Ah, kalau kalau kalian maunya aku baca surat apa nih? Nggak boleh gitu, nggak boleh tahu doa dimain-mainin. Itu doa kan ya? Surat tuh doa bukan? Tiap sekolah beda. Iya benar. Kalau aku dulu diwajibin. Oke, tadi kak, kita balik lagi dong. Kak, aku gampang ke distract di orangnya. Astaga. Jadi kak Natalia tuh tanya, itu udah apa namanya, cara cari pacar yang seiman tuh gimana? Terus gimana Kak Natalia tanggapannya? Tadi kan kita udah sedikit berbagi pendapat. Kak Natalia aja hilang tuh. Tadi yang curhat pertama tuh siapa sih? Oh, Gal Gadot ya? Oh, tadi Gal Gadot ngomong, kita belum ini yang screenshot itu. Dalam beberapa hitungan kita semangatin pacarnya Gal Gadot skripsi ya. Gak usah semangatin Gal Gadot ya. Yuk, kita harus ada kayak gitu biar dia semangat. Gal Gadot. Yuk, 1, 2, 3, semangat pacar Gal Gadot, semangat skripsinya semangat ya, semoga lancar, semoga bisa cepat lulus, semangat ya pacarnya Gal susah ngomongnya, semangat ya Gal susah banget sih, semangat ya Gal Gadot, pacarnya juga salam buat pacarnya, jangan sampai putus ya kalian. Apapun yang terjadi semoga bisa langsung ta'aruf ya, amin. Semangat ya pacarnya orang. Nah gitu, oke. Oke, tadi kita udah klien pertama, terus Kak Natalia lagi deh. Astaga, Kak Natalia gak kelar-kelar masalahnya. Udah, intinya itu dari kita. Terus mungkin Kak Natalia kan udah, mungkin sekarang kita ini kali ya, langsung ngomong lagi ke Kak Natalia. Ini gak ada yang perlu di vote gak sih dari Kak Natalia? Menurut kalian emang ada? Kak Natalia mana? Kak Natalia nggak ada, jadi mungkin sekarang kita ya udahlah ya. Atau enggak dia mungkin lagi bingung, atau enggak dia lagi senyum-senyum sendiri. Kita langsung aja semangatin Kak Natalia. Bilang Kak Natalia semoga cepat dapet jodoh gitu ya. 3, 2, 1.
Let's go. Semangat Kak Natalia, semoga cepat dapat jodoh yang seiman, semoga cepat ketemu jodohnya yang seiman, semoga bisa semoga cepat dapat jodoh, semangat. Semoga jodohnya bisa yang seiman, semoga didekatkan dengan yang seiman, semoga apa lagi ya? Semoga dapat jodohnya di showroom Gaby. Yeay. Iya, semoga sejalan. Say amen, amen. Jangan putus asa tuh. Wede. Oke, jadi klien yang pertama Gal Gadot yang soal pacarnya skripsi udah. Terus kita ke klien kedua yang soal Kak Natalia Ayu. Cara cari pacar yang seiman udah. Terus sekarang kita ke klien ketiga, siapa yang mau bercerita? Simple Dimple. Kalau dapet jodohnya di showroom Gaby cepet putus. Langsung aja kalau mau cerita langsung diceritain biar aku baca, nggak usah kayak aku gitu. Dimarahin. Maaf ya, aku galak. Dari wah, makasih Kevin lampu diskonnya. Devita. Hubungan aku gantung, akunya terlalu fokus kerja gimana? Waduh. Kata Devita guys, devita.nh tuh. Hubungan aku gantung, akunya terlalu fokus kerja. Gimana tuh? Gak usah kerja lah kak. Astagfirullahaladzim, memang suka gitu ya orang-orang ya. Hubungannya gantung karena terlalu fokus kerja. Emang kakak kerjanya ngapain sih? Ngapain kak? Bisa sampai gak ada waktu gitu buat si ini pacar kakak. Kalau belum siap hubungan gak usah dipaksain. Nah tuh bisa. Emang kakak nih ya, pertanyaannya adalah prioritas kakak tuh sekarang apa? Kayak prioritasnya apa gitu? Yang benar-benar kakak lagi kejar tuh apa? Kalau karir ya udah karir. Kayak ya udah nggak peduli dia mau gimana kek, dia mau dukung mau enggak, yang penting karirnya bagus. Ngedukung nggak ada buat kakak, berarti dia ada pas kakak ini doang dong, apa namanya ya, ketika kakak nggak mau ngembangin diri kakak doang dong. Kan harusnya pasangan yang baik itu pasangan yang mau buat kita bertumbuh dan berkembang, terutama di karir kita. Ya nggak sih? Hancur banget Gaby, hancur. Nah itu. Tapi kalau misalnya kakak prioritasnya sekarang adalah hubungan percintaan kakak, kalau prioritas kakak sekarang adalah pasangan kakak, pokoknya semuanya itu, keluarga, karir, tapi udah mau tunangan. Oh, kata Kak Devita prioritasnya keluarga, karir, tapi udah mau tunangan. Emang dia baru-baru ini atau udah dari lama kak? Emang kakak maksudnya hubungannya gantung tapi mau tunangan gimana sih? Aku kira tuh hubungan gantung tuh kayak mau putus sama antara putus atau lanjut gitu kak. Ini mau tunangan. Tunangan gak mungkin gantung gak sih? Kayak tunangan pasti ya udah fix aja gitu.
Tuh Kak, banyak yang bilang ajak komunikasi dulu. Jangan dikasih saran putus guys, sudah mau tunangan. Ih kalian tuh oh iya. Jangan sampai kakaknya gagal tunangan gara-gara kalian semua. Astaga. Jauh-jauh Kak, jauh-jauh. Semoga lancar Kak tunangannya Kak. Kak, putusin sebagai pacar dan ajak nikah. Iyalah. Semoga lancar tunangannya ya. Iya benar. Tapi ada juga yang ngomong mending putus daripada cerai. Iya sih Kak. Komunikasiin dulu deh Kak intinya. Karena komunikasi itu sangat-sangatlah penting. Kenapa penting? Karena dari situ jadi bisa tercipta sebuah titik tengah. Jadi kakak bisa komunikasiin ke dia nih ya Kak. Kamu tuh maunya apa? Nih kakak jelasin dulu kondisi kakak tuh sekarang gimana. Kayak kakak jelasin, jadi aku sekarang lagi ngejar karir aku karena di usia segini bla 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 bla. Kakak jelasin ke dia mau kakak tuh apa. Tapi at the same time dalam waktu yang bersamaan kakak tuh sayang banget sama dia dan kakak mau seriusin dia sampai kakak udah tunangan sama dia. Nah kakak bilang kayak gitu. Terus abis itu menurut aku sih kalau misalnya dia pasangan yang apa ya, yang positif, pasti dia bakal ngedukung kakak sih. Tapi kakaknya juga jangan apa, jangan sampai jangan sampai dia ngerasa nggak dipentingin gitu loh sama kakak, mentang-mentang kakak ngejar karir kakak. Jadi harus balance dua-duanya. Oh susah ya, aduh susah sih Kak, anjir. Aduh aku lama-lama aus nih. Gitu. Iya, bicarain baik-baik dulu. Benar. Atau enggak ngejar karir bareng tuh, benar. Work life balance, benar. Aku ambil minum dulu ya guys. Kalian tunggu di sini sebentar aja. Kalian ngobrol sama pentol juga nggak apa-apa. Dadah. Ya. Hi guys, welcome back to my channel.
Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Kalian ngobrol sama pentol ya? Emang pentol ini? Pentolnya malu-malu. Iya, dia lagi introvert hari ini. Jadi tadi masalahnya apa? Tadi masalahnya apa ya? Aku lupa. Oh iya. Tadi masalahnya adalah karir dan tunangannya ya. Weh. Tapi ya, aku punya vote deh. Kalau kalian ada di posisinya Kak siapa tadi? Aduh. Tadi yang curhat siapa sih? Astaga, short term memory nih, memori jangka pendek. Devita, oh iya, Kak Devita. Jadi Kak Devita cerita ke kita, kalau misalnya kalian jadi Kak Devita, kalian lebih milih yang pertama karir atau yang kedua tunangannya? Ancur, cur cur cur. Ancur ancur ancur, ancur ancur ancur, ancur. Yuk kita vote. Yang pertama karir, yang kedua pasangan atau tunangan. Vote. Pilih yang pertama karir atau yang kedua tunangan. Tunangan atau pasangan. 1 karir, 2 pasangan. 1 karir, 2 tunangan. 1 karir, 2 pasangan hidup. Ini seru nih. 1 karir, 2 pasangan hidup. Ini prioritas ya, kayak nomor satunya gitu. Sebenarnya nomor 2 juga nggak apa-apa, tapi ya yang pertama gitu yang harus dikejar, yang harus dipikirin. Ini aku buka fotonya agak lama deh, nggak apa-apa, karena menurut aku ini menarik untuk dibahas. Anjur. Skala prioritas, iya benar. Kalau pasangannya Gaby, gue milih nomor 2. Hancur. Oke, udah ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Wow, kalian keren sekali. Jadi kalau misalnya kalian ada di posisi Kak Devita, hasilnya adalah 61,9% dari kalian akan memilih karir dulu, prioritas pertamanya. Dan yang kedua baru 38,1% showroom Gaby menjawab bahwa yang didahulukan atau diprioritaskan pertama itu adalah pasangan. Jadi lebih banyak yang mengutamakan karir ya. Jadi gitu Kak Devita hasil vote-nya. Jadi gitu ya. Kalau aku mah kalian udah jelas lah ya aku pilih apa. Udah jelas dan terlihat sangat jelas bahwa aku akan memilih karir dulu. Karena karir itu ya masa-masa goldnya itu tuh menurut aku umur segini, 20-an. Karena di sini kakak bisa gali diri kakak, explore diri kakak, terus kayak ya gitulah, kejar karir. Takutnya tuh udah semakin tua umur semakin berkurang gak sih, bukan bertambah.
Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang saatnya kita memberikan semangat. Memberikan semangat ke kakak Devita. Semoga bisa ya bisa balance sih dua-duanya, aku harap, karena mereka udah tunangan guys, nggak main-main, mereka udah tunangan. Semoga tunangannya lancar, nikahannya lancar, terus semoga mereka makin akrab makin makin harmonis. Weh, yuk 1, 2, 3, semangat Kak Devita, selamat menikah, selamat tunangan, selamat bekerja, semoga bisa membantu. Semangat ya Kak Devita, semoga bermanfaat, semoga bisa semoga bisa langgeng sampai punya anak, punya cucu, ya nggak sih? Gemes banget. Semangat ya Kak Devita, lancar-lancar nikahannya pokoknya. Oke. Semoga sampai ke pelaminan, amin. Nanti nikahannya undang JKT ya Kak. Weh, dede. Nanti kita nyanyiin Rhapsody Kak, hancur. Oke. Klien ketiga sudah selesai. Karena klien ketiga sudah selesai, ini artinya kita ke klien berikutnya, ke klien 4. Dari siapa yang mau bercerita? Dari yang paling bawah kali ya, atau siapa? Kak Gaby, aku lagi deketin cewek yang lebih tua. Ini seru sih. Kak Gaby, aku lagi deketin cewek yang lebih tua. Lagi deketin cewek yang lebih tua. Wow. Terus apa? Ada tips nggak? Tuh, guys, ada yang lagi PDKT sama cewek yang lebih tua. Wow. Apa tips yang ingin kalian berikan ke dia? Aku tidak ada pengalaman nih. Tidak ada pengalaman mendekati. Aku cewek kebetulan, jadi aku bingung jawabnya. Harus pinter ngomong ceweknya bro, hancur. Gas terus. Ceweknya Gaby itu, wah. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak ada di posisi itu. Kayak dia cowok dong, berarti cowok terus lagi deket sama cewek yang lebih tua. Gimana ya? Mungkin rasanya kayak aku enggak beda pasti. Kalau aku cewek terus deket sama cowok yang lebih tua, pasti kayak ya gimana gitu ya, emang gitu nggak sih? Kecuali aku deket sama cowok yang lebih muda. Aneh nggak bisa aku jawab kayak gini. Tuh katanya harus mapan. Cewek lebih tua mereka nggak suka menye-menye. Weh. Tergantung ceweknya. Lebih dewasa. Finansialnya harus diperbaiki. Harus lebih dewasa dari si cewek. Mapan dulu Kak. Gimana dulu ceweknya? Tuh gimana, jawab dong Kak. Ratatatata. Na 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 na. Na 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 na. Financial freedom dulu. Iya betul. Harus bisa ngeyakinin sob. Emang bedanya berapa tahun Kak kalau boleh tahu? Berapa? Kami masih sama-sama kuliah. Iya, bedanya berapa tahun? Dia berapa tahun, kakak berapa tahun? Beda 1,5 tahun. Ya ampun Kak, beda 1,5 tahun gak berasa gak sih? Kecuali beda 10 tahun gitu ya. 5 tahun gak sih? 3 tahun. 1 atau 1,5 nih? Easy peasy gak sih Kak? Easy tuh mah. Tuh pada bilang easy. Pada bilang easy Kak.
gas lah. Jadi pokoknya tipsnya itu tadi apa pada bilangnya financial freedom. Jadi kakak harus udah mapan kata kata Coconut Family Gaby. Kakak harus udah mapan, terus kakak udah merasa sanggup juga, tapi masih kuliah ya, susah juga. nggak bisa lah, kuliah pasti mikirnya ini gak sih skripsi, masa udah mikir karir. Ya udah sih, tapi maksud aku kayak masih belum bisa nggak sih financial freedom, kecuali kayak ya dari kuliah udah kerja. Oh di pola pikirnya yang diubah. Yang penting ceweknya mau. Iya sih kak, udah itu intinya sih kak, inti dari semua masalah dan kebingungan kakak tuh nggak perlu tips. Kakak nggak perlu tips, kakak cuma perlu percaya diri aja. Kakak nggak perlu tips, kakak cuma butuh percaya diri aja. Kakak nih lagi tidak percaya diri sekarang, padahal ceweknya pasti mau deh sama kakak. Kakak kalau misalnya kakak percaya diri tuh pesona kakak pasti bakal keluar, ancur. Harus punya mental gede. Iya, kakak tuh yang penting yakin, insecure, bisa lebih dewasa daripada dia. Jadi dia tuh nggak ngerasa beda umur, tuaan kakak daripada ceweknya, karena kakak udah sedewasa itu gitu. Harus sabar tapi perhatian, romantis ya, cowok-cowok pada umumnya lah, tapi lebih dewasa lagi. Dewasa tuh gimana ya, lebih bijak lah ya, jangan gampang marah gitu gak sih. Insecure, emang tadi ngomong gitu ya? Maksud aku jangan insecure, astaga maaf deh, disuruh insecure. Aku salah ngomong deh, jangan insecure, harus percaya diri. Maaf ya, aku emang suka gitu, suka salah, maaf deh, maaf banget, kepleset ngomong. Ya udah, tapi nanti pas dia tamat aku masih koas. Ih guys lucu banget, mereka dokter. Ih gemes, dokter. Berarti kakak kalau misalnya dia udah tamat, berarti dia lulus dokter gitu ya. Tapi terus kakaknya masih koas. Koas tuh apa ya kak? Koas tuh koasisten dokter ya? Kak, aku yang dokter. Terus dia apa? Dia dokter juga kan? Koas itu masih praktek magang jadi dokter. Itu yang buat calon dokter muda. Iya. Makasih ya infonya. Dia teknik. Oh, I see. Jadi, duh, dia teknik, kakak dokter. Kalau dia lulus duluan, kakak masih koas. Keren banget kak, ceweknya teknik. Cocok banget teknik sama dokter tuh kak pada ngomong kayak gitu. Apa ya? Kakak udah berapa lama sama dia? Mau tahu dong? Kita ngulik-ngulik orang guys. Kakak udah berapa lama sama dia kak? Mana nih kakak Adiwira? Kurang lebih udah dekat 2 tahun. Oh, udah dekat 2 tahun. Kak dia teknik apa kak? Kita kepo. Kak dia teknik apa? Padahal dia tahu aku suka dia. Oh. Kak dia teknik apa, boleh tahu nggak? Kepo dong. Teknik mesin gitu.
nih ya, kalau misalnya dia teknik, cewek-cewek teknik itu cewek-cewek yang kayak cool gitu nggak sih, kayak keren gitu. Jadi pasti bakal apa ya, kayak gengsinya gitu kayak tinggi nggak sih kak? Pasti dia maunya tuh dikejar terus gitu nggak sih kak? Nggak tahu sih, ini pemikiran aku doang, nggak ya? Mana emang kak itu udah bilang dianggap adek, aku belum baca. Sih komennya kayaknya ketenggelam deh, tadi aku belum baca. Emang kak Adiwira ngomong apa sih? Hah, kelewatan. Dia masih anggap aku kayak adik sendiri. Oh, ya kakak adik Zondong. Ceweknya teknik geodesi. Geodesi itu apa? Adik kakak Zon, anjir, berat sih. Itu gimana ya kak? Kakak ada opsi lain gak selain dia? Maaf ya, aku emang suka gitu ngomongnya langsung. Kayak ada opsi lain gak? Maksudnya kayak ada gak yang kakak naksir lagi selain dia gitu? Soalnya kalau kakak adik Zon kayak gini suka nggak tahu gitu ujungnya gimana, karena dianggapnya adik gitu ya nggak sih? Gimana kak Adiwira? Kebetulan namanya sama dengan kakak by the way. Cie. Jangan-jangan aku Gaby dan Adiwira. Weh. Aku lagi menempatkan diri aku ya sebagai cewek, anjir. Jangan-jangan Gaby. Jangan-jangan beneran aku lagi. Nih ya. Jadi aku lagi nempatin posisi aku jadi anak teknik. Set, weh. Teknik nih gue. Gue teknik, bukan anak psikologi, gue teknik. Terus ada cowok yang deketin gue, tuk. Ada yang deketin aku, terus cowoknya ini dokter nih. Dokter tapi di bawah aku 1,5 tahun. Terus aku kayak, kenapa beda 1,5 tahun ya? Sebenarnya gue bisa aja sih suka sama nih cowok nih. Gue bisa aja suka sama nih cowok, tapi dia masih lama lulusnya. Kayak gue udah teknik, gue udah siap dengan ilmu yang gue punya. Dan nggak menutup kemungkinan cewek teknik itu kayak gue gitu ya, ketemu sama cowok teknik juga yang mungkin di atas gue. Oh iya tuh kakak harus consider itu juga sih kak. Kayak temen dia yang cowok anak teknik pasti banyak banget gak sih kak? Kayak kakak kelasnya, teman semesternya, adik kelasnya. Jadi kayak saingan kakak tuh pasti banyak banget. Aku nggak bohong. Aku lagi nempatin diri aku nih. Aku lagi nempatin diri aku jadi anak teknik ini gitu. Ya kayak aku lagi nempatin diri aku doang, terus aku kayak dokter nih, tapi nih dokter gitu, kayak pasti dia punya empati yang tinggi gak sih sampai dia tuh pengen jadi dokter. Kayak aku suka anak teknik banyak cowok, FK banyak cewek. Nah tuh bener tuh kak, kata kak Adiwira kalau teknik itu banyak cowok dan kalau kedokteran banyak cewek. Emang ya itu yang aku tanya tadi kan ke kakak, emang kakak nggak ada opsi lain kayak di kedokteran emang nggak ada gitu kak cewek-cewek dokter yang maaf ya, yang ini yang mungkin bisa kakak taksirin gitu. Apa sih alasan kakak memilih untuk sama cewek teknik ini? Emang dia tuh punya
maksudnya punya kelebihan apa yang bisa kakak sampai kayak jatuh hati gitu, padahal dia cuma nganggap kakak tuh adik gitu, belum ada yang memercik. Oh. Jadi belum ada yang bisa buat kakak suka ya di kedokteran. Hmm. Ini aku lagi pukul pentol. Menurut aku 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Kak. 2 tahun itu untuk jadi adik dari seorang kakak cewek teknik itu pasti kayak baper banget. Tapi akan lebih menyesal lagi kalau kakak nggak pernah ungkapin perasaan kakak. Kayak kakak pasti bakal penasaran sih. Kalau jika tadi coba tak akan tahu, ya nggak sih? Jadi menurut aku kakak ngomong aja sih, walaupun dianggapnya adek, ngomong aja Kak, udah nggak apa-apa. Ngomong aja gitu. Mau kehilangan dia sebagai kakak, susah juga sih Kak. Kakak udah ikhlas belum kalau kehilangan dia sebagai kakak? Kalau misalnya udah ikhlas ya nggak apa-apa, berarti diomongin aja gitu. Kalau kakak suka sama dia. Tapi kalau kakak nyaman dengan kakak adik zone kayak gini ya udah, jadi kakak adik zone aja selamanya. Tapi jangan berharap kalau misalnya dia akan suka balik ke kakak, karena kakak nggak tahu, karena kakak nggak pernah nanya ke dia kalau perasaan dia ke kakak tuh gimana gitu. Gitu ya Kak, agak rumit sih. Oke, udah ya, itu dari aku. Sama-sama Kak Diwira, semoga bisa membantu. 2 tahun sih, udah 2 tahun jadi kakak adik zone itu lama sih, lumayan ya nggak sih guys? Ya sekarang kita vote yuk, mau nggak? Menurut kalian yang pertama itu, kalian kalau jadi kakaknya nih, kalian harus tempatin posisi kalian sebagai anak dokter dulu nih, woi. Kayak aku tadi, set gitu, gue dokter gitu. Dokter, terus habis itu gue tuh naksir sama cewek teknik yang bedanya tuh 1,5 tahun di atas gue. Tapi dia tuh tahu kalau misalnya gue tuh suka sama dia, tapi dia hanya menganggap gue itu adik dia, kakak adik zone. Kalian tuh udah terperangkap dalam kakak adik zone, sedangkan di kedokteran tuh belum ada yang buat gue suka sama anak kedokteran. Jadi gue baru sukanya tuh sama anak teknik ini doang nih, satu nih, tapi beda 1,5 tahun gitu. Menurut kalian, kalau kalian jadi kakak Adiwira nih, yang pertama itu kalian akan mengusahakan cewek tekniknya, atau yang kedua kalian kayak mengusahakan tuh kayak ya rela lah spending time sama dia, maksudnya kayak diungkapin gitu, atau yang kedua move on dan cari cewek dokter lain. Weh, nggak usah cewek dokter dia, maksudnya cewek lain aja gitu. Gitu ya pilihannya, 1, 2, 3. Yang pertama, usahain cewek teknik. Yang kedua itu move on dan cari cewek baru. Case-nya itu udah aku ceritain tadi ya, kayak udah 2 tahun bersama. Terus dia juga udah tahu kalau misalnya anak cewek tekniknya itu udah tahu kalau misalnya suka, kalau gue tuh suka sama lo gitu. Cewek tekniknya tuh udah tahu, tapi cuma dianggap adik. Nah menurut kalian tuh tetap perjuangin cewek teknik ini,
Atau yang kedua move on. Itu ya. Oke. Sudah vote 5 4 3 2 1. Oke, jadi hampir selisihnya sangat sengit ya guys. 56,1% bilang kalau kakak tuh harus perjuangin dulu cewek tekniknya biar kakak gak penasaran, biar kakak gak kepo hasilnya gimana. Jadi 56,1% pada bilang yaudah ungkapin aja kak dulu, gak apa-apa. Kalau misalnya gak dicoba gak bakal tahu kan. Jangan sampai kakak menyesal karena udah 2 tahun deket gitu. Sebenarnya dia udah diungkapin gak sih guys, kayak dia udah bilang, kau udah bilang suka kan, atau belum bilang, kayak baru nerka-nerka doang. Nah pokoknya semua itu harus di make it clear. Jadi kakak kalau misalnya mau ninggalin dia juga nggak gantung gitu perasaannya. Dan yang kedua itu bilang kalau kakak langsung move on aja, cari yang baru, karena ya udah kakak adik zone gak sih, pasti bakal susah gitu ya gak sih. Begitu guys, jadi kita saatnya menyemangati kakak Adiwira ya. Yuk kita komen, terus kakak Adiwira bisa langsung screenshot. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Semangat. Semangat mengejar cewek tekniknya, semangat koasnya, semangat kuliahnya, semangat kedokteran. Semangat cowok dokter, ancur. Cowok dokter nih guys. Tuh atau enggak sama kak ini aja, Kak Novia atau Kak Miranda yang kemarin curhat. Baru semangat ya kakak Kak Adi, semangat mengejar Gaby. Gaby emang Gaby tuh orang-orang yang ini ya, yang ingin dikejar gitu. Kayak kalau misalnya denger Gaby tuh kayak pengen ngejar gitu. Jadi gitu ya. Semoga bisa membantu Kak Adiwira. Walaupun gak membantu juga ya, semoga bisa menghibur lah. Makasih udah curhat makasih udah curhat di Coconut Family Gaby. Yeay, si pede. Next counseling, next client. Siapa next client? Siapa yang mau curhat? Kalau PD on cam, kebetulan sinyal di rumah aku itu agak kurang bersahabat ya. Jadi aku takutnya malah putus-putus. Jadi aku memutuskan untuk SR radio saja. Tapi saran aku ya, kalau misalnya kalian pengen curhat tapi kalian tuh nggak mau disebutin namanya, ya kalian bisa ganti nama kalian. Ya bisa nggak sih showroom namanya diganti? Bisa nggak? Kayak diganti langsung gitu, kayak misalnya Kak siapa, terus ganti, atau ada aturan khususnya gitu nggak boleh ganti? Bisa kan? Iya, jadi kalau misalnya kalian mau kalau kalian mau curhat tapi kalian gak pede untuk ceritainnya ke aku, kalian bisa langsung aja ganti nama kalian, siapa kayak beruang biru, atau bubur ketan hitam, atau klepon, atau anjing galak, atau pentol putih, pentol hitam, apa sih Gaby? Ya gitu ya. Jadi kayak aku nggak memaksa kalian, dan aku nggak memaksa kalian untuk menggunakan nama asli kalian kalau nggak mau. Oke. La 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 la. La 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 la. Aku habis ini mau les dulu nih.
ini klien terakhir kali ya. Aku sekarang les guys. Wedededede. Aku karena aku ingin membangun masa depan, anjur. Kalian tahu gak sih aku lagi les? Kalian gak tahu kan aku lagi les? Aku tuh diem-diem masih ambis tahu. Jangan pikir keambisan aku hanya selesai di kuliah doang. Enggak lah. Iya, aku beneran les. Aku lesnya itu tuh online kan, jadi bisa dikerjain kapan aja. Terus hari ini ada PR. Les apaan? Les bahasa. Weh. Les bahasa. Jadi abis ini aku mau les dulu. Abis les baru baca buku lagi, nulis, journaling, terus baru bobo. Oke, sekarang kita lanjut ke next client. Dan mungkin ini adalah klien terakhir dari kita, dari Gaby's Therapy Room atau Coconut Family hari ini. Yuk. Aku lagi les bahasa kalbu. Iya benar. Ame-ame bisa menjawab dengan baik ya bahasa kalbu. Jadi siapa yang mau cerita? Langsung aja ya, tanya ke aku. Hanya dirimu, hanya dirimu, hanya dirimu yang bisa kulihat. Dari sekian banyak bintang bersinar di langit malam saat telur tupai. Lucu banget telur tupai. Telur tupai, emang tupai bertelur. Ih, kenapa sih kalian bisa aneh-aneh? Cinta pada pandangan pertama itu nyata gak, Kak? Menurut kalian gimana? Cinta pada pandangan pertama itu nyata gak, Kak? Cinta pada pandangan pertama nyata gak? Iya atau enggak? Banget, nyata banget, bisa. Nyata adanya, nyata. Wok. Bolehlah. Nyata kayak aku ke kamu. Enggak karena mandang doang. Nyata. Sepakat. Enggak karena bisa cinta lebih dari satu kali. Perlu dikejar atau disimpan saja. Jadi kakak telur tupai lagi jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan kakak lagi bingung disimpan atau dinyatain aja. Emang jatuh cinta pada pandangan pertamanya itu udah berapa lama? Simpan saja rasa di hatimu. Sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling. Udah berapa lama, Kak? Kakak love at the first sight. Cinta pada pandangan pertamanya itu udah berapa lama dari kakak? Halo? Tiga tahun? Hah? Awal kuliah? Wow, amazing.
Amazing. 3 tahun. Dan kakak masih bingung mau disimpan atau diungkapkan. Wah guys, ini kakaknya sedang tidak percaya diri guys. Ini adalah saatnya kita untuk memberikan semangat. Dari maba sampai mau semester akhir. Iya bener. Keburu lulus. Kak, jangan gitu dong. Kalau ternak lele udah ada hasilnya. Yuk yakin yuk. Kalau 3 tahun menurut kalian diapain guys? Diungkapin atau disimpan? Tuh, langsung aja deh vote deh. Biar kakak lihat dengan mata kepala kakak sendiri. Yang pertama diungkapin, yang kedua disimpan. Vote. Cinta pada pandangan pertama yang sudah berjalan selama 3 tahun. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa guys tadi aku ngomongnya? Ungkapin kan? Tiga tahun loh. 3 tahun tuh berarti 365 kali 3. 1000 hari lebih. Kayak tiap ke kuliah, ke kampus kakak ngeliatin dia. 1 ungkapin, 2 disimpan. Kesempatan gak datang 2 kali kak, anjir. Apa perlu menunggu sewindu dulu? 36 bulan. Kok bisa sih gak nyesek? Lihat boleh, pegang jangan, anjir. Terbuat dari apa tuh kak perasaannya? Iya tuh benar. Keburu lulus nanti gak ada kesempatan buat ketemu lagi loh kak. Ya gak sih? Oke, jadi kita lihat dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. 78 kak siapa ya? Aku lupa lagi. Oh, telur tupai. Kak Telur Tupai 78. Ini tolong lihat ya hasil voting di showroom GB hari ini. 78,1% mengatakan bahwa kakak harus ungkapkan perasaanmu, jujurlah dari sekarang juga. Wih. Kakak harus 78,1%. Kakak harus mengatakan kakak harus ungkapin. Kak, gak main-main ke 3 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Untuk apa cinta kalau itu tidak diungkapkan? Gimana caranya dia bisa tahu kakak cinta kakak cinta kakak cinta dia? Untuk apa kak kalau misalnya kakak nggak pernah ngungkapin ke dia? Cinta itu cuma semu, cinta itu cuma jadi mimpi kalau misalnya kakak nggak ngungkapin ke dia. Cinta itu nggak akan jadi nyata kalau kakak hanya simpan itu di dalam perasaan kakak. Cinta itu jadi nggak nyata kak, dengerin kak, jadi nggak nyata. Gap, ayo laki, Gap. Apa sih laki? Maksudnya? Oh, iya, kakak harus laki tuh. Gitu ya ngomongnya. Kakak harus laki, weh. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Aku nggak main TikTok. Oh, TikTok ya. Laki. Emang lakinya gimana? Laki gitu. Harus ngegas. Laki kak, laki. Laki dong. Wah. Aku teriak-teriak di SR. Iya kak, 78,1% pokoknya intinya ngomong kayak gitu. Oke.
Dan yang kedua tadi berapa? Sisanya lah ya kak, sisanya ngomong kakak harus nggak ungkapin itu, kakak harus pendem aja sampai dia lulus aja kak sekalian. Jadi kakak nembaknya pas wisuda, ternyata dia udah bawa gandengan. Iya. Menyesal, penantiannya 4 tahun dong. Astaga, aku takut mamaku bangun dari tidur, mamaku lagi bobo. Kesehatan mental nak, kesehatan mental ya. Menyesal gak bilang cinta kamu. Menyesal kak, pokoknya kakak harus ungkapin ya kak telur tupai. Kakak harus ungkapin ke temen kakak ini, biar kakak nggak menyesal gak bilang. Dikit-dikit nyanyi. Kenapa aku dikit-dikit nyanyi? Menyesal cinta kamu. Ku suka dirinya, wede, mungkin aku sayang. Hancur. Namun itu kak lagu buat kakak Perih Viera. Hancur. Perih Viera ya kak, dengerin ya buat kakak. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau memang menjadi miliknya. Namun salahkah aku bila ku pendam rasa ini? Hancur. Salah aku. Itu apa perih? Itu perih atau rasa ini sih? Lupa deh. Aku lupa judul lagu, aku taunya lirik lagu. Menyesal gak bilang cinta kamu. Baiklah. Udah ya guys. Jadi kita belum semangatin kakak siapa tuh namanya? Telur tupai. Doakan guys, semangat kak. Yuk saatnya kita semangatin kak telur tupai. 5, 4, 3, 2, 1. Laki. Semangat kakak. Semangat mengungkapkan perasaan kakak. Semangat kak tupai. Ayo bisa yuk, bisa ungkapin. Yuk. Bisa yuk sampai telurnya menetas. Yuk bisa yuk. Laki yuk, laki. Milaki. Ayo kak tupai, semangat kak tupai. Semoga telurnya bisa cepat menetas. Gas aja, gas, ungkapin. Jangan sampai 3 tahun menjadi perasaan yang sia-sia. Thank you all, weh. Ya udah deh, habis ini aku cari video laki. Elah, kalian kenapa sih? Avanda Love. Iya, habis ini ya. Aku cari ya. Di TikTok ya. Atau di YouTube. Habis ini deh, pas aku udah finish live, aku langsung buka YouTube ya. Makasih ya infonya udah ngajarin aku buat ngomong laki. Makasih ya guys. Dan makasih juga untuk showroomnya hari ini, Gabby's Therapy Room. Semoga bisa membantu klien-klien kita, pasien-pasien kita yang sudah bercerita. Semoga bisa membantu. Kalau tidak bisa membantu, semoga bisa menghibur. Anjir, itu moto showroom Gabby ya. Semoga bisa membantu. Kalau nggak bisa membantu, semoga bisa menghibur. Kalau nggak bisa menghibur, apa? Oke. Makasih semua.
kita sekarang mungkin ini kali ya, live ranking. Mau bilang makasih ke kakak Kevin Gotama, thank you kak, udah nomor 1 di showroom Gaby, yay, aku senang, yay. Yang kedua ada Kyle Riemo, yang ketiga ada Egi, hai. Kyle Riemo juga makasih, dari kemarin ada terus, love. Yang keempat ada Bang Do, makasih ya Bang Do. Yang kelima ada Timothy Michael, makasih Timot. Yang keenam ada Bubur, makasih Kak Bubur. 7 ada Theo, makasih Theo. 8 ada Tommy, makasih Kak Tommy. 9 ada Rino, makasih Rino. 10 ada Udev, makasih Udev, love you so. 11 ada Yogo, makasih Yogo. 12 Faiz, makasih Faiz. 13 Danbo, 14 Satria, 15 Damar Sabdo, 16 Frisky Dier, 17 Rain, 18 Hafiz, 19 Daniar, 20 Ore, 21 Pira, 22 Listia Saikan Biru, makasih ya Listia. 23 Visi Maulana, 24 Ditata, 25 Raka, 26 Rahmat, 27 Almas, 28 Rizku, 29 Kotak Pos, dan 30 Pinguin Mesir. Oke, sampai situ dulu hari ini. Makasih semuanya, semangat ya. Iya, aku nggak akan begadang kok. Kalau aku begadang juga ya udahlah ya, begadang aja. Makasih ya. Iya, aku disemangatin. Gemes banget. Aku disemangatin juga. Semangat lesnya, ya ampun. Kalian tuh mood booster banget deh. Kayak aku bingung gitu. Makasih ya. Makasih ya, semoga lesnya bisa lancar. Makasih ya, gemes. Lucu, mau di screenshot. Ini semangatin, lucu. Lucu disemangatin. Dadah semua, terima kasih. Dadah. Makasih untuk hari ini. Lucu banget. Lucu. Dadah, see you tomorrow. Yang ketemu sama aku VC, thank you. Sampai ketemu besok. Dadah. Dadah.